Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini Shirley akan menjelaskan tentang displaying data pada Y2. Tonton terus videonya ya. Jadi, pada latihan kali ini, kita disuruh untuk menggunakan pagination pada halaman dari aplikasi toko online Anda. Yang kedua, tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Jadi, langkah pertama, kita ubah function index pada site controller. Di sini, untuk melakukan percobaan kali ini, kita hanya membutuhkan dua file yang saja yang akan kita edit, yaitu index.php sama site controller. Yang pertama, kita tambahkan dulu action index pada site controller. Nah, untuk yang ini sudah saya rubah ya, jadi kita tambahkan yang ini model item ini untuk mencari semua item berdasarkan kategori semuanya. Lalu ignore yang if ini ya, karena if ini nanti digunakan untuk soal selanjutnya. Terus setelah model, kita inisialisasi modelnya, lalu kita menggunakan provider, active data provider. Nah, ini merupakan bawaan dari Y, di mana dia sudah menyediakan pagination secara default, seperti itu. Di sini kita bisa memasukkan page size ini atau ukuran data yang akan ditampilkan per page-nya. Di sini saya memilih 6, jadi nanti akan tampil 6 item seperti itu. Lalu jika lebih maka akan ke halaman selanjutnya seperti itu. Lalu ini di sorting biasa. Nah, setelah itu akan di-render ini sebagai provider. Selanjutnya, ubah front-end view site index.php, tambahkan items provider get models. Kita masuk ke index.php. Nah, sebelumnya tadi kan cuma for each items as items. Nah, karena kita tadi sudah mengganti return-nya itu menjadi provider, maka di sini nilai items itu didapat dari provider, selalu model dari providersnya tadi. Setelah itu, setelah kita menambahkan baris data ini, tambahkan kode berikut pada index.php masih di file index.php, kita tambahkan. Nah, ini di sini setelah div class row kita tambahkan y-widget link pager widget pagination provider pagination. Nah, di sini kita akan menggunakan widget bawaan dari Y, yaitu link pager untuk menambahkan pagination. Seperti itu. Setelah itu, kita jangan lupa disimpan index.php sama site controller yang telah kita ubah, lalu kita masuk ke browser. Di sini kita refresh dulu. Nah, maka di bawahnya sudah akan muncul pagination. Jadi di sini data itemnya yang muncul hanya maksimal 6. Setelah itu dia akan diletakkan di page selanjutnya seperti itu. Ini page terakhir hanya terdiri dari 3 item saja. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya, tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Untuk melakukan soal yang nomor 2, yang pertama kita lakukan, yaitu pada indeks PHP tambahkan. Kita kembali lagi ke halaman project kita ini, pada index.php. Nah, sebelumnya kan belum ada tuh di atas div class row. Nah, ini kita tambahkan kode program seperti ini gunanya untuk menambahkan active form ini. Jadi active form ini nanti akan berisi nama kategorinya, ada tulisan label kategori, lalu nanti ada pilihan
select kategori, select kategori dan drop down select kategori itu akan berisi nilai dari kategori ID seperti itu. Kita ambil ID-nya sama namanya dari item kategori. Setelah itu nanti akan ada button submit button yang berwarna hijau, button sukses dengan name-nya filter button. Nah, ini untuk active form-nya, ID-nya login form, layout-nya horizontal, metodenya get, lalu action-nya itu URL to site index, biar nanti tidak terjadi looping, seperti itu. Nah, nanti URL yang ada di atas ketika kita mengklik salah satu kategori nanti akan berubah-ubah sesuai dengan ID kategori yang dipilih, seperti itu. Setelah itu, pada fungsi action index, pada site controller tambahkan if kode program if seperti berikut. Kita masuk ke site controller lagi. Nah, lalu kita tambahkan kode program seperti ini. Kode program ini gunanya untuk menampilkan item-item berdasarkan kategori ID-nya. Jika nanti kita pilih kategorinya misalnya 2 gitu ID-nya, nah dia akan menampilkan hanya item-item yang memiliki kategori ID sama dengan 2. Setelah itu, kita simpan dan kita coba lihat pada hasil project kita. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini nih akan muncul kategori, lalu ini drop down select kategori dan button filter. Isi dari drop down select kategori ini merupakan semua dari database item kategori, seperti itu, nama-nama dari item kategori. Ketika kita memilih salah satu dari kategori itu dan klik filter, nah di sini URL-nya akan muncul item kategori ID ini sama dengan 1, seperti itu. Dan di bawahnya dia akan berubah, item-itemnya hanya menampilkan item-item dengan kategori Samsung yang sama kategori ID-nya sama dengan 1. Ketika kita rubah menjadi Oppo, kita klik filter. Nah, di sini akan muncul kategori ID-nya sama dengan 2 dan di sini itemnya yang muncul adalah item dengan kategori Oppo, yaitu Oppo F5, Oppo F7, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2, tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori sudah berhasil ya. Jadi itu dia cara displaying data pada Y2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.